Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Tommy di Ngabuburait. Kali ini Ngabuburitnya di H-3 Idul Fitri 1446 Hijriah, dan saya saat ini udah ada di kawasan sekitaran Kabupaten Garut, tepatnya di Bandrek ya. Habis menyelesaikan sholat Jumat, barusan selesai sholat Jumat bareng sama pemudik lainnya. Kita ngabuburait. Kemana kita? Jalur selatan aja lah. Jalur selatannya di mana bang? Nanti kita lihat ya. Pokoknya ngikutin jalur mudik. Dan di depan ini udah mulai ada sendatan. Yuk kita cabut. Pak, iya lah Pak. Punten. Nuhun. Oke, nah ini dia. Tutup visor dulu. Seperti ini teman-teman ya, di H-3 di kawasan mengarah ke jalan ke Malangbong, Kecamatan Malangbong. Saya tadi pergi dari rumah sekitar jam 10 ya, jam 10-an lah ya, kurang lebih. Lupa lagi saya. Dan ya barusan Jumatan dulu di Masjid Babus Salam. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, rencana mau kemana nih bang? Nggak tahu ya. Saya sebetulnya pengennya malam ini tuh bergerak menyusurin ini jalur mudik di jalan nasional, jalur selatan. Kemudian bergeser mungkin untuk balik lagi ke kota Bandung sore nanti atau menjelang maghrib ya, rencananya. Terus nanti kita jalan lagi tapi pakai mobil ke arah utara, misalnya ke Pantura. Tapi lihat situasi lah seperti apa nanti hasilnya. Kita cabut dulu ya sekarang teman-teman. Nah ini udah padat ya, ini biasanya menjelang pasar Lewo nih. Yuk cabut. Dan terima kasih teman-teman yang masih mau nonton ya. Oke teman-teman, lanjut ya, karena di sini jalurnya ya seperti ini dan kita fokus sekarang ke urusan mudik. Ya, ngabuburait tapi sambil mantau mudik. Go. Ya, jadi teman-teman kalau di jalur ini memang bukan hanya pada saat musim mudik balik lebaran aja sih yang ada hal-hal seperti ini gitu, artinya perlambatan seperti ini. Tapi juga di weekend ya, nggak jarang atau kerap kali terjadi seperti ini, karena memang jalur wisata juga sih ini ya, jalan menuju ke jalur wisata, lokasi-lokasi wisata di selatan Jawa Barat ya teman-teman. Jadi dan juga di sekitarnya ini ada aktivitas masyarakat gitu, pasar misalnya ya, terus juga sekolah, tapi kebanyakan di sini pasar. Nah seperti di depan ini ada pasar Lewo ya. Nah kemudian selanjutnya nanti ada Malangbong gitu. Jadi bukan hal yang aneh, dan jadi harap bersabar aja buat teman-teman yang kebetulan mudiknya lewat jalur ini gitu. Karena jalur tol juga di Cipali kemudian Trans Jawa ternyata ya memang juga kabar terakhir saya dapatnya memang masih padat ya, dan sedang diberlakukan kebijakan satu arah atau one way. Nah teman-teman, ini bis di depan Gapuraning Rahayu tujuan Karangpucung. Nah ini kadang gini, jadi ada sendatan perlambatan mungkin lebih tepatnya ya, agak melambat karena memang ada aktivitas warga gitu. Ya kita nggak bisa dong, warga nggak boleh beraktivitas ya, itu hak mereka. Nah jadi harap bersabar aja gitu. Di jalur ini memang kerap seperti itu. Begitu teman-teman. Aktivitas atau gelombang para pemudik semakin siang menjelang sore gitu semakin banyak ya, semakin rame.
di 3 hari menjelang Idul Fitri ini. Ini kita masuk ke kawasan Lewo. Nah ini, jadi di kiri kanannya juga kan banyak aktivitas warga ya, seperti ini. Kita lanjut ya. Oh iya, kita di luar jalur. Ini bis Prima Jasa dari Bekasi dengan tujuan ke Tasikmalaya, dan aspal ini baru pada ditambal gitu. Dan kantor kecamatan Persamana yang berfungsi juga sebagai rest area atau disiapkan menjadi rest area juga. Oke, kembali ada perlambatan teman-teman. Kalau teman-teman punya cerita apa sih kalau misalnya yang mudik lewat sini, apa sih yang berkesan atau yang bikin tidak mengenakan? Nah itu bisa cerita juga dong di kolom komentar. Ini Sugeng Rahayu ya, ke Yogyakarta tuh. Kalau saya sih suka ya, memang vibes lewat sini tuh asik gitu, meskipun jalannya berkelok ya, nggak monoton maksud saya gitu, selalu aja gitu senang lewat sini. Ini di depan dari Bogor nih kayaknya, Bogor Cianjur nih, Bogor ya, yang mudik nih, Avanza. Terus jangan lupa ya teman-teman, kalau mau mudik ya pastiin lagi kendaraannya laik jalan. Bengkel dulu atau periksa dulu lah. Nah, ini perlambatan ya sampai ke Lewo, Pasar Lewo atau Malangbong nih. Oke, nanti kita lanjut ya. Nah ini pesan penting nih buat teman-teman ya, terutama yang roda 2. Lihat kan elap di depan ini tulisannya apa? Tuh ya. Nah itu elap punya jalan khusus, jalur khusus tuh, tembus ke pegunungan. Mau sih nyoba ke situ tapi jalannya aduh ada lumayan tuh. Dan ini adalah obstacle selanjutnya ya, hambatan selanjutnya di kawasan ini. Karena memang sering terjadi kepadatan akibat adanya aktivitas pasar tumpah, kemudian juga aktivitas warga yang berbelanja gitu. Seperti ini situasinya. Pasar Lewo, Kabupaten Garut. Seperti dilihat ya, ini apa, water barrier udah dipasangkan di kiri kanan jalan. Oke ya teman-teman, jadi di menjelang Malangbong ini polisi lagi-lagi memberlakukan cara bertindak atau kebijakan one way ya. Karena memang ada perlambatan atau sempat ada kepadatan tadi. Jadi sementara ini saya kasih penilaian atau kesimpulan, Satlantas Polres Garut memberlakukan one way itu tidak melulu, maksud saya tidak melulu sekaligus dalam satu ruas jalan penuh ya, seperti Limbangan langsung ke Malangbong, tetapi ada segmentasi nampaknya ini seperti ini ya. Tadi karena di kawasan Kersamanah kemudian juga di Lewo mungkin ada kepadatan sehingga di Malangbong yang mengarah ke timur ini nampaknya ya. Jadi polisi mengambil kebijakan untuk melakukan one way dari mulai Lewo menuju ke Malangbong. Ini dugaan saya seperti itu, nih perkiraan saya seperti itu, karena ini saya belum nyampe ke Malangbong ya. Dan kita lihat ini truk-truk besar
masih melintas ya, meskipun tanpa kontainer itu, tanpa bak. Kita lihat saja nanti apakah benar dugaan saya. Kita mendekati Malangbong, teman-teman, dan situasinya seperti ini ya, ramai, lancar sejauh ini. Ya, betul sekali, nampaknya memang ini dilakukan one way oleh polisi dengan prioritas mereka yang berkendara menuju ke arah, nah ini ya, petugas menuju ke arah timur seperti ini. One way dari sana sini, dan itu ada teman-teman dari televisi ya. Ini adalah Malangbong, betul sekali, one way diberlakukan. Dan oke, lanjut, sampai manakah one way ini? Kita lihat nanti, jangan-jangan sampai batas ini ya, Kabupaten Tasikmalaya di depan. Kita ikuti saja. Dan ini lihat belah kiri kanan pada menunggu. Jadi memang yang menjadi prioritas atau yang diprioritaskan oleh polisi adalah mereka yang melakukan perjalanan mudik ke arah timur gitu. Ciawi 15 km, Tasikmalaya 37 km. Nanti kita akan coba berhenti di Ciawi ya. Oke, lanjut. One way. Dan ini di depan kita ini bikin perlambatan ya truk. Saya nggak tahu ini truk apa ini, kan harusnya udah nggak boleh -3 nih. Mobil-mobil banyak yang but ya, karena kesempatan ini di one way kan, jadi ya sudah katanya merenang. Kita tancap gasnya. Tuh, kembali ada perlambatan karena ada truk besar ya, lihat. Saya nggak ngerti ini kenapa masih bisa lolos. Mereka nggak mau dibilang dituding biang kerok kemacetan, tapi ya itu faktanya seperti itulah. Ketika mereka bergerak jalan, akhirnya menimbulkan antrian panjang ke belakangnya ya. Nah, karena antriannya panjang, nggak sedikit, nggak jarang orang nggak sabar gitu, nyerobot antrian, nyusul antrian, yang akhirnya dari berlawanan arah ada kendaraan, akhirnya saling ngunci gitu. Itu yang terjadi teman-teman. Dan ini pemudik dari Jakarta di depan saya pakai motor, dia bawa bayi, bawa baby, dan kembali seperti ini ya. Berarti betul ini sampai batas kabupaten, Tugu batas Kabupaten Tasikmalaya ya. Kayaknya sih, kayaknya. Kita lihat aja dulu. Seperti ini kondisinya. Ini apa ini? Pada tumpah. Nah ini teman-teman, dari sini sampai sini nih batasnya nih, tuh. Nanti kita lanjut ya beri videonya ya. Ini ya, nampaknya ada insiden nih teman-teman. Jadi aduh, bentar. Jadi tadi truk besar itu tuh, ini nih, yang ini nih, yang tadi saya bilang truk besar, ini terlibat insiden ya sama mobil Kijang
dan juga 1 unit motor berpenumpang tadi itu ya. Kayaknya warga lokal tuh. Sebentar. Kita coba. Nih ya. Barusan ada cedera nih. Daerah sini. Nampaknya. Oke. Nah ini nih. Kita lihat sebentar, ada apa itu sebenarnya ya. Aduh itu. Ada yang mau kabur itu. Itu ya anu supir truk eta teh nya. Supir truk, Pak. Ya. Dia seseleket we di tadi itu. Ya, teman-teman, itu tadi ada insiden ya. Ternyata supir truknya mau kabur tuh. Ya, ini teman-teman nih. Ya, ini nih yang terlibat sudah ada petugas ya, dan ini diamankan oleh warga, teman-teman. Semuanya. Ya ini ya, petugas. Oke. Iya, saya seleket ya tadi ya mobil ya. Ini supirnya hampir diamuk ya, teman-teman. Ini lokasinya di kawasan Cipendei. Oke. Ya saya seleket eta tadi ya, abi pengkeureun ieu. Ya, ini situasinya seperti ini, teman-teman. Jadi akhirnya ada kepadatan di sini dan barusan petugas dari Polres Garut mulai ini ya. Jadi insiden ini melibatkan 3 kendaraan selain truk ini. Juga ada mobil Kijang Innova dan juga 1 unit motor dengan penumpang. Tadi nggak tahu, ini saya belum melihat bagaimana kondisi penumpangnya ya dan pengendara motornya. Sebentar, ini karena jalur mudik jadi harus disterilkan dulu begitu. Nanti kita lanjut ya. Nah, ini udah diamankan oleh warga juga dan mobilnya sedang dikepinggirkan agar tidak mengganggu lalu lintas di jalur mudik. Oke teman-teman, jadi tadi di Cipendei kita sempat berhenti ya karena ada insiden kecelakaan lalu lintas, dan tadi sudah bisa dilihat bersama-sama seperti apa insidennya. Nah, ini saya udah masuk ke kawasan Gentong. Kawasan Gentong seperti ini situasinya, teman-teman. Nah, jadi beruntung tadi saya sempat memvideokan ya truk yang terlibat kecelakaan barusan itu sebelum terjadinya insiden. Nah, tadi saya sempat bergumam atau ngomong ya, kenapa truk ini harus bisa lewat sini? Oh, meskipun dia nggak ada baknya begitu, tapi cara dia berkendara itu terlalu ugal-ugalan gitu. Nah, ternyata nggak lama setelah itu ya itu ada kejadian ya yang melibatkan truk tersebut, teman-teman. Jadi akhirnya ya sudah, itu akibat perbuatannya sendiri begitu. Dan sekarang yang tadinya pengen buru-buru ya terpaksa dia nggak bisa buru-buru karena harus diperiksa oleh pihak kepolisian, dan itu tadi ada terlibat kecelakaan dengan beberapa kendaraan ya, dan ada korban meskipun tidak ada korban jiwa, alhamdulillah, hanya korban luka, tetapi itu tetap harus diberikan pertanggungjawaban oleh pelaku gitu. Dan berdasarkan penuturan warga-warga atau saksi yang ada di sekitar situ, dan banyak sekali saksinya karena memang itu di pasar ya karena sedang di pasar dan sedang ramai, tidak ada satupun yang menyebutkan supir truk yang bertanggung jawab penuh. Semuanya mengatakan bahwa ini karena supir truk ugal-ugalan. Nah, seperti itu. Akhirnya tadi sempat ya dihakimi sesaat begitu, karena mungkin terlihat akan mencoba melarikan diri ya supir truknya. Jadi warga akhirnya geram dan akhirnya menghakimi supir tersebut
Beruntung memang pada saat yang bersamaan petugas kepolisian ada begitu, datang dan hadir karena memang kebetulan lagi mengatur lalin ya. Itu teman-teman sekilas iklan, dan ini kita masuk di kawasan Gentong. Sekali lagi seperti ini kondisinya, apa namanya, lalu lintas di H-3. Sebentar, ini ada apa ya, terhenti. Apakah ada insiden lagi? Kita coba ikutin dulu. Kenapa berhenti? Ya, ini nampaknya ada crossing persilangan ya, karena di bawah kalau nggak salah ini ada pom bensin di Gentong yang keluar masuk ya kendaraan, dan juga itu adalah rest area. Cuaca mulai redup-redup nih, ada awan hitam di atas tuh, semoga masih belum turun hujan. Kalaupun hujan, semoga hujannya menjadi berkah. Itu aja sih. Ya, panjang rupanya ya. Oke, lanjut teman-teman. Setelah ini nanti di depan ada pom bensin Gentong dan ada pertigaan simpang ya, simpang Pamoyanan namanya. Simpang Pamoyanan, di mana Pamoyanan ini bisa mengarah ke arah Cikijing, kemudian juga Kuningan. Seperti itu. Nah, ini masuk wilayah Gentong. Iya benar, ini padat nih. Apakah di pom bensin aja atau di simpang Pamoyanan nih ada obstacle-nya, simpul perlambatannya. Oke. Emang kayaknya di Pamoyanan deh. Dan ini ada petugas kepolisian coba ngatur di sini juga. Dan ini adalah pom bensin Gentong, rest area pertama setelah Malangbong yang cukup luas ya. Dan ini kerap kali digunakan oleh banyak orang untuk beristirahat. Dan atau jangan-jangan one way lagi nih. Sepertinya iya one way ini ya. Ya, jadi saya punya analisa atau dugaan gitu ya. Untuk pemberlakuan one way di kawasan sepanjang Limbangan hingga ke menjelang Gentong ini gitu ya, melewati Gentong dan menjelang Pamoyanan, nampaknya segmented ya. Jadi berdasarkan segmennya, ketika di antara Malangbong kemudian juga Malangbong Gentong ini ada kepadatan, maka one way diberlakukan di segmen tersebut. Saya lihat ketika misalnya antara Nagreg hingga Limbangan ada kepadatan, maka one way akan diberlakukan di segmen tersebut. Nah, nampaknya seperti itu kalau tadi melihat dari perjalanan tadi ya. Ini kita menjelang simpang Pamoyanan dan itu ada Pak Polisi di tengah. Karena memang ini juga, loh, gimana sih? Malah pada muter tau. Loh. Nah ini di depan ini ada simpang Pamoyanan ya, dan dipagar betis oleh pihak kepolisian. Oh, ternyata tidak one way ini, ternyata nggak one way. Oke. Seperti ini suasananya teman-teman. Jadi bergiliran rupanya. Oke, nanti lanjut ya videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, balik lagi. Kalau tadi kita udah ada di jalur utama, jalur selatan ya, jalur mudik. Sekarang saya, kan tadi kita balik lagi nih dari Ciawi terus ke arah Malangbong. Nah ini saya nggak tembus ke Limbangan nih, tapi lewat ke Kersamanah ya, ke Garut, ke arah Garut lewat Kersamanah, Cibatu. Seperti ini teman-teman jalannya.
Kita balik lagi ke perkampungan. Asik. Ini juga menjadi salah satu jalan atau jalur alternatif ya, yang menghubungkan antara Garut dengan Malangbong atau Garut dengan Garut dengan Malangbong, itu antara jalur selatan utama jalan-jalan nasional dengan ke kota Garut. Ini menjadi salah satu jalur alternatifnya. Gimana kondisinya? Ya seperti inilah kira-kira kelihatan ya. Dan sekarang banyak PJU, semoga terus nih PJU solar cell banyak nih, udah kelihatan. Kalau dulu terakhir lewat sini masih minim penerangan jalannya ya, terutama malam-malam. Padahal kalau di di saat musim arus mudik balik lebaran seperti ini, jalur ini hidup. Maksudnya dipakai sama orang-orang, termasuk diantaranya warga Garut sendiri ya, yang yang menggunakan jalur ini sebagai jalur alternatif. Dan ini view-nya, waduh, jos. Berhenti dulu gitu di situ. Cuacanya redup ya, mendung. Hanya saja belum turun hujan, dan mudah-mudahan nggak turun hujan dulu gitu. Siapa yang orang sini? Cung. Kita mudik ke, kok banyak sekali sampah ya. Jorok bener sih, buang-buang sampah sih. Ini daerah Sukalilah namanya ya. Kersamana Sukalilah. Seperti inilah kondisinya. Yoi. Nah ini kita mengarah ke Cibatu, Kampung Nyang Gegeng, Desa Sukalilah, kecamatannya Kersamana, kabupatennya Garut. Ini di atas rel kereta. Iya gitu. Iya betul, rel kereta. Kita coba mapai lembur lagi ya. Seperti ini teman-teman ya situasi di perkampungan sini. Relatif tenang. Kita jalan aja terus ke arah Cibatu, asoy. Dan kita ke Garut dulu ya. Mudah-mudahan bisa maghrib di Garut aja dulu. Kita maghrib di Garut dan kita lihat tempat yang diklaim oleh Wakil Bupati Garut Putri Karlina jauh lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Oke, hati-hati. Ya, jadi bentar lagi kereta lewat nih. Barusan saya coba kontak dulu temen, karena dia kan orang Kersamanah ya tadi. Dikirain dia lagi di lagi di kampungnya gitu. Ternyata dia lagi di Bandung, karena dia besok piket ya, piket kerja. Tadinya kalau misalnya mau lagi dia ada di kampungnya di Kersamanah, saya mau ikut, mau mampir gitu sambil ya ngopi nanti ikut buka. Ini kereta dari mana nih? Nah, ini adalah jalur kereta yang melintas di kawasan selatan ya, terutama untuk kereta-kereta yang bertujuan ke kereta-kereta jarak jauh lah, kurang lebih.
seperti itu. Kita akan nunggu kereta yang lewat. Ini jam berapa ya? Jam 4. Mungkin dari arah timur ya, mungkin dari arah timur. Karena kalau dari arah barat nggak mungkin nih. Tapi bisa aja sih kereta apa? Kereta ekonomi. Kita sambil tunggu aja lah. Ini dia keretanya. Oh iya, ini kayaknya kereta Garutan ya. Oke. Nah, keretanya ekonomi ya. Oh, Kuto Jaya Selatan. Oke, dari Kutoarjo. Kereta Kuto Jaya Selatan itu dari Kutoarjo. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi di perlintasan kereta ini. Itu kereta Kuto Jaya Selatan. Berarti ke arah Bandung itu berarti ya. Ke arah stasiun Kiara Condong. Teman-teman. Oke, lanjut. Jarang-jarang lewat sini pas kebenaran kereta lewat. Dapat dah tuh kerekam. Kereta Kuto Jaya Selatan dari Kutoarjo menuju ke Bandung. Kita ke arah Garut ya. Oke. Kalau ke sana ke arah balik lagi ke yang tadi ya, ke jalan utama yang tadi. Ini Wanakerta namanya desanya, teman-teman. 28 Ramadan. Betul ya, 28 Ramadan. Artinya puasa Ramadan kita tinggal, kalau lebarannya tanggal 31 tuh ya tinggal 2 hari lagi ya, teman-teman. Ayo, semangat. Aduh. Nih kita ke arah Wanaraja dan Garut. Ini mah berandai-andai lah dulu. Andai-andai aja dulu ceritanya ya. Kalau punya rezeki, ada umur tahun depan, pengen dalam 1 bulan atau udah selama Ramadan ngebuburitnya dari masjid ke masjid di berbagai kota gitu ya, mau di Jawa Barat aja, mau lintas provinsi gitu. Cita-cita ya teman-teman, boleh dong cita-cita. Semoga dikasih umur dan dilapangkan rezekinya untuk itu gitu. Jadi saya juga pengen tahu di Ramadan di setiap daerah itu seperti apa, dan suasananya gitu ya, dan nikmatin ibadah Ramadan di berbagai kota gitu, melalui masjid-masjidnya gitu ya. Qiyamul Lailnya di masjid lain gitu, misalnya di lain kota, di lain daerah. Pengennya seperti itu teman-teman. Semoga Allah melapangkan rezeki saya dan juga rezeki teman-teman, dan memberikan rezeki sehat ya, memberikan kesehatan saya dan keluarga juga, dan tentu saja si Pato atau mungkin yang lain begitu ya, yang nantinya menemani saya untuk mewujudkan cita-cita itu. Asik. Amin, Allahumma amin. Ramadan ke-28, semoga doanya diijabah. Ya Allah, kasih saya 1 triliun. Aduh, amin ya Allah. Lah buat apa 1 triliun? Nah itu tadi, di sisa umur saya nanti gitu, setelah kewajiban
Nah, pastinya kalau untuk keluarga dituntaskan dulu ya kewajibannya ya gitu. Untuk anak, untuk istri, maka uang itu akan saya pakai untuk kebaikan lah yang jelas di jalan Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga itu terwujud. Ini ngomong-ngomong, kok di daerah sini udah mulai menguning padinya ya, mau panen. Seperti ini pemandangannya hijau, enak, adem. Mungkin kita perlu berhenti dulu apakah ya? Oh iya, saya belum salat asar Ayo kita salat asar dulu. Lupa saya, udah jam 4 ini. Ya, cari masjid, salat asar. Nanti kita lanjut ya teman-teman ya. Ya teman-teman, barusan udah selesai ya sholatnya. Nah, ini masjidnya di belakang. Dan pemandangan di sekitar masjidnya seperti ini. Seperti ini pemandangan masjidnya di kawasan Pasir Jengkol, Batu ya. Ini masjidnya di tengah sawah. Dan tadi sempat terkunci ya, terus saya nanya ke warung ini nih, sebelah sini ada warung, kenapa masjidnya dikunci? Saya bilang, kalau orang mau sholat gimana? Dia menjelaskan gitu, kasih penjelasan dia tadi, kenapa dikunci, karena ini suka banyak anak nongkrong ke sini, terus orang-orang yang selewat-selewat terus ini apa, kencing nggak disiram, terus mohon maaf ya BAB nggak disiram dan lain sebagainya, jadi kotor katanya gitu alasannya. Akhirnya ya dengan berat hati katanya dikunci. Nah ini setelah saya tadi ada ini ya, pemilik mobil ini sedang sholat, saya kasih kuncinya ke dia juga kaget kenapa dikunci gitu. Ya nanti tanya aja, saya bilang. Terus saya bilang kasihin aja nanti ke warung. Ini suasananya itu Gunung Guntur sebelah sana tuh. Ini gunung apa ya, Mandalawangi, itu gunung Kaledong, dan sebelah sananya Haruman. Ini ya seperti ini suasananya jam 16.30 sore. Ini ada si Teteh. Halo Teh. Teh dari mana Teh? Dari Karangpawitan. Karangpawitan, oh orang Garut ya? Iya oke. Teteh orang Garut. Tuh siapa? Oh itu ada temannya. Oke ya, lanjut. Ya, ini Sepato. Oke ya, nanti kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman, ke arah Garut. Dan situasinya udah mulai ramai nih lalu lintasnya. Kayaknya memang ngabuburit lagi ramai nih. Oke, cabut. Jadi ya beginilah wilayah Garut ya. Kiri kanannya sawah ini. Mantap. Tenan. Aduh, kalau punya rezeki juga pengen beli di sini nih. Nah, ini di sebelah ada pemancingan tukang usup GSM, pemancingan GSM masih. Ini kalau ke sana dalam suasana cerah, mantap nih. Kita ambil atau kita live TikTok di situ ya. Oke, lanjut dah. Kita ke arah Garut. Dan kenapa tukang bakso di situ ramai sekali tuh? Motor yang dan ini juga tukang sate juga udah mulai ramai. Oke, 2 hari menjelang Lebaran teman-teman, semangat terus. Semangat terus ya pokoknya. Puasanya tinggal 2 hari lagi. Yuk kita cabut. Ya, jadi tadi balik lagi ngomongin masjid itu. Ya, alasan dikunci ternyata itu ya. Kadang-kadang anak-anak nongkrong yang di situ tuh suka jorok katanya gitu. Jadi ya begitulah. Komen. Tapi apapun sebaiknya memang masjid itu nggak usah dikunci lah. Maksudnya gimana ya? Ya tempat ibadah lah.
Tapi ya gimana habisnya. Nah ini kan juga enak di situ tuh. Karena mungkin juga udah dongkol ya si bapak itu, ya udah jengkel mungkin. Siapa tahu dia marbotnya di situ. Ya kita ini mendekati apa Wanaraja mungkin ya, di sana ini, di depan ini, dan langsung ke kota Garut. Kita masih lanjut dalam edisi Ngabuburait jalur mudik ya. Dan udah mulai banyak aktivitas warga yang mulai hunting tajil. Buka puasa pakai apa kita ini? Aduh, apa ya? Yang manis lah yang jelas mah ya. Yang seger dan yang manis, asik. Tapi tetap sih kangen gudang garam filter, asik. Jadi buka puasanya malah ngerokok. Wih, lokal boy, gelap-gelap gue pakai kacamata hitam, mabok. Set deh. Knalpotnya mengerikan gitu, tok tok tok. Nah ini kalau ke kiri ini kita ke Sukawening ya. Sementara kita kalau ke kanan ini ke arah Wanaraja. Wah ini rame nih kota kecamatan ya. Seperti ini kehektikannya, dan toko emas ramai sekali. Aduh, berbagai aroma makanan sudah tercium tuh saudara-saudara. Allahu Akbar si ibu. Ras terkuat di bumi mau lewat ya kayak begitu. Kecamatan Wanaraja, siapa yang orang sini nih? Ayo, cung. Dan jadi teman-teman sekali lagi ini jadi salah satu jalur alternatif manakala ada beberapa kepadatan di jalur-jalur utama mudik di wilayah selatan Garut, Tasikmalaya, Ciamis ya, seperti Limbangan dan lain-lain. Ini adalah jalur alternatifnya salah satunya. Jadi harus melintas ke Wanaraja ataupun ke kota Garut gitu. Agak berputar, tetapi setidaknya tidak berlama-lama stuck kalau memang ada kepadatan seperti itu. Belah, bocah main lari-lari aja dia. Aduh. Parah. Ras terkuat di bumi kalau udah naik motor tuh ya kayak begitu tuh. Aduh, ampun. Aduh. Oke, langsung cabut. Jangan dulu hujan. Nah, ini ada kepadatan lokal ya seperti biasa karena memang ada aktivitas warga untuk mencari tajil. Ada yang marah barusan. Karena jalurnya diambil. Tapi ini nggak mau maju ini. Oh ya, ini rupanya bukan ke sana tadi teman-teman, bukan ke arah Sukawening itu ya. Jadi ke Talaga Bodas tuh ke arah sini nih, belok kiri. Ini karena ada pertigaan jadi macet. Ini depannya ada pertigaan. Yang ke kiri itu ke Talaga Bodas ya.
Aduh. Hektik. Nah, ini di depan ya. Ada perempatan mana yang ke sebelah kiri ini ke arah stasiun kereta api Wanaraja atau mengarah ke Talaga Bodas. Ini ramai banget nih. Jadi ada yang pakai helm, ada yang nggak pakai helm. Yang nggak pakai helm pasti itu warga lokal gitu, daerah sekitar Akamsi. Nah, itu ke sana ke Talaga Bodas. Kalau yang pakai helm pasti kayak saya, pendatang atau apa namanya yang melintas. Nah, ini alun-alun Wanaraja ya. Alun-alun Wanaraja. Seperti ini kondisinya ya, alun-alun Wanaraja. Wanaraja. Yang ke ATM ngantri banyak banget. Pada butuh uang cash. Oke. Lanjut. Beda jauh ya dengan ya kita di Bandung barangkali. Ya menjelang maghrib ya seperti ini. Ditambah lagi ini menjelang Lebaran gitu. Jadi aktivitas perekonomian di sini juga masih berlanjut sampai dengan sore hari, bahkan mungkin malam hari ya. Karena memang masih banyak warga yang butuh gitu. Berbelanja-belanji untuk kebutuhan Idul Fitri nanti ya, hari raya. Dan juga ini kebetulan sore ini menjelang berbuka juga, jadi selain mereka yang belanja kebutuhan Idul Fitri, entah itu pakaian dan lain sebagainya, juga mereka yang keluar nyari takjil. Karena ini masih Ramadan ya, masih puasa ya, di hari ke-28 Ramadan. Dan maghrib nanti kita masuk ke 29 Ramadan. Artinya 2 hari lagi ya kita berpuasa. Kalau lebarannya tanggal 31. Dan itu Muhammadiyah sudah menetapkan Idul Fitri jatuh pada tanggal 31 Maret. Dan sepertinya pemerintah juga nanti sidang isbatsnya tidak akan berbeda jauh gitu ya, seperti yang sudah ditetapkan, itu tanggal 31 Maret. Ya, semoga saja. Artinya kalau lebarannya 31 Maret ya, ini kita berpuasa tinggal 2 hari lagi ya. Hari besok sama Minggu. Nah itu. Teman-teman, ini kita udah mendekati pusat kota Garut ya. Dan itu di depan bocah-bocah pakai nggak tahu motor bodong, udah gitu knalpotnya brong. Dasar bocah. Ya intinya ngabuburit kali ini mungkin nggak jangan lama-lama ya, karena tadi kita juga udah sisir jalur mudik di selatan ya, seperti itu. Di H-3 ya memang udah mulai terasa ya lonjakan kendaraan pemudik. Dan kita ini udah masuk Karangpawitan, Garut. Jadi sudah mulai terasa lonjakan pemudik di arus-arus di jalur-jalur mudik tadi. Kemudian ini saya mencoba menyusuri salah satu jalur alternatif Garut Malangbong via Bandrek atau via Kersamana ya, lewat Wanaraja. Nah, seperti ini. Jadi ngabuburitnya nampaknya nggak akan kita teruskan dulu. Jadi cukup sampai di sini dan sampai ketemu nanti di waktu yang berikutnya. Dan ini saya akan menutup video ini. Saya anggap di sini di Karangpawitan selesai, karena dari Karangpawitan menuju ke kota Garut tidak terlalu lama. Dan kita nanti akan berbuka puasa di sana dulu.
Dan ini waktu berbuka puasa masih kurang lebih 1 jam 2 menit ya, 1 jam 3 menit lah, masih 1 jam lagi. Jadi makasih teman-teman yang udah mau menyaksikan, like dan subscribe video ini. Bagi teman-teman sekali lagi yang mau mudik lewat jalur selatan, semoga tadi bermanfaat ya informasinya di H-3 ini. Kalau besok mungkin bisa lebih meningkat lagi nih, tapi juga kadang-kadang peningkatan volume kendaraannya justru setelah lebarannya ya, karena tadi jalur tersebut adalah jalur menuju lokasi wisata di Jawa Selatan. Itu paling teman-teman, kita udah sampai di kawasan Karangpawitan ya, Cimurah, dan sebentar lagi masuk ke kota ke kota Garut. Aduh, kok belepotan gini ngomongnya. Di 28 Ramadan atau 28 Maret 2025, H-3 sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah. Itu dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Mari sekarang kita nyari tempat untuk cari takjil dan berbuka puasa. Let's go.